partisipasi anak muda dalam demokrasi ini Jelek banget dibandingkan sabar. Gue lupa. Ngantuk. Apa? Apa keuntungannya anak muda itu? Apa sih? Ketri Apa tuh? Calon apa? calon pemimpin yang abang Pilih. tadi nggak kepilih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sini dengan Fahri Hamzani Putro dan bersama dengan kakak siapa? Atas nama Inka. Atas nama Inka. Oke, mungkin sebelum kita mulai wawancara, kakak mungkin umur berapa kak? Umur saya 19 tahun. 9 tahun. Oke, mungkin kita sekarang langsung masuk aja mungkin ke pertanyaan intinya. Oke, jadi menurut kakak sendiri nih kebebasan berpendapat di Indonesia itu saat ini kita gimana ya kak? Kalau dari saya, kebebasan berpendapat atau berekspresi di Indonesia pada saat ini itu sudah membaik, di mana sebelum-sebelumnya itu tidak diperbolehkan adanya kebebasan berpendapat. Tapi apa yang terjadi di status quo pada saat ini ya, mahasiswa juga sudah boleh ikut andil dalam berpendapat, mereka bebas menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah misalnya. Oke, mungkin dari pertanyaan selanjutnya, buat partisipasi anak muda dalam demokrasi saat ini dibandingkan era sebelumnya itu kira-kira gimana nih kak? Seperti yang tadi saya sampaikan, sebelumnya kan mereka tidak diperbolehkan. Even mereka diperbolehkan tapi itu kayak tidak pernah sampai kepada pemerintah. Nah, kalau sekarang kayak udah sampai ke pemerintah gitu, sehingga ada perubahan yang terjadi. Oke, pasti ada perubahan terjadi. Untuk stereotip anak muda yang membuat kebebasan berekspresi atau berpendapat dibatasi atau didiskriminasi, apa keuntungan jika anak muda berpartisipasi dalam demokrasi itu kak? Pertama, keuntungan anak muda jika berpartisipasi dalam demokrasi itu akan membawa banyak sekali perubahan. Contohnya semisal ya, apa sih perubahan yang terjadi pada saat ini di mana ya sistem pemerintahan sudah mulai membaik, itu adalah dampak dari adanya keuntungan Demokrasi, anak muda dalam berpartisipasi. Terus kenapa sih anak muda itu harus partisipasi sih kak buat demokrasi kak? Kalau anak muda tidak berpartisipasi artinya tidak akan ada perubahan. Nah, kenapa anak muda harus berpartisipasi? Ya supaya ada perubahan. Itu aja sih. Oke, gak apa-apa. Oke, mungkin nih apa yang perlu dilakukan biar anak muda bisa ikut partisipasi demokrasi baik dari anak muda maupun dari pembuat kebijakan publik tuh kak? Nah, yang harusnya dilakukan adalah misal kita mengadakan sosialisasi apa pentingnya atau apa peran penting misalnya mahasiswa atau masyarakat dalam berpartisipasi. Itu harus ada sosialisasi sehingga semuanya tidak apatis misalnya terhadap pemerintah dan lain sebagainya. Terus menurut kakak apakah pemilu mendatang Anda akan ikut berpartisipasi dalam proses pemilu mungkin yang mendatang kak? Iya, saya akan berpartisipasi, saya akan menyuarakan atau saya akan menggunakan hak pilih suara saya. Oke. Dan menurut kakak, apakah kriteria calon pemimpin yang layak Indonesia 5 tahun ke depan itu udah baik kak? Kalau dari saya ya, mungkin itu sudah baik, tapi kan orang beda-beda ya. Jadi kalau dari saya itu sudah baik. Oke, dari kakak sudah baik. Oke, untuk yang ini terakhir nih kak, apa yang bakal kakak lakukan kalau misalnya calon yang kakak pilih itu kalah dalam pemilu nih kak? Nah, yang akan saya lakukan adalah saya tetap akan menjadi masyarakat yang tidak apatis terhadap pemerintahan. Saya tetap akan mendukung even yang saya coblos misalnya tidak terpilih. Itu saja dari saya. Oke kak, sebelumnya kita terima kasih banyak kak sudah minta waktunya. Mungkin sekian dari wawancara kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Natasha Nurrahman, biasa dipanggil Kaila. Jadi saya ingin mewawancarai tentang demokrasi nih. Tapi sebelumnya nama kakak siapa? Umur. Nama gua William, umur gua 19 tahun. Jadi pertanyaan pertama ini langsung pertanyaan pertama ya kak. Pertanyaan pertama itu bagaimana menurut kakak kebebasan berpendapat atau berekspresi di Indonesia saat ini? Kalau menurut gue sendiri kebebasan berpendapat di Indonesia ini sendiri udah cukup bebas ya, karena kan dari media sosial sendiri kita udah bisa banyak ngomong tentang pemerintahan, tentang apa yang ada di pikiran
anak muda yang mau dibicarain tentang demokrasi Indonesia saat ini sendiri. Udah, menurut gue. Ini pertanyaan kedua ya, bagaimana partisipasi anak muda dalam demokrasi saat ini dibandingkan dengan era sebelumnya? Kalau menurut gue sendiri, anak muda di era ini sendiri partisipasinya sih cukup luas, tapi agak kosong sih karena mereka itu kebanyakan FOMO. Terus pertanyaan ketiga nih, apa stereotipe anak muda yang membuat kebebasannya berekspresi atau berpendapat dibatasi atau diskriminasi? Apa keuntungan jika anak muda berpartisipasi dalam demokrasi? Stereotip ya yang ngebatasin anak muda untuk berpendapat itu sendiri karena sebagian dari mereka itu sangat kritikal banget, tapi ada juga yang kosong banget, dan di antara mereka itu juga ada yang kata-katanya kasar, nggak ada isinya. Untuk gue sendiri, keuntungan anak muda berpartisipasi sendiri itu banyak sih, karena kan anak muda ini kan calon masa depan negara kan. Jadi banyak keuntungannya, bisa ngebangun negara, bisa belajar apa yang harus dibangun untuk Indonesia ke depannya. Baik, pertanyaan keempat ya, mengapa anak muda harus berpartisipasi dalam demokrasi? Kenapa anak muda harus berpartisipasi? Kenapa? Karena anak muda sendiri itu kan masa depan negara yang jadi pondasi untuk membangun suatu negara tersebut. Jadi kita butuh otak-otak anak muda untuk membangun suatu negara ini. Baik, pertanyaan kelima ya. Apa yang perlu dilakukan agar anak muda dapat berpartisipasi dalam demokrasi, baik dari anak muda maupun dari pembuat kebijakan publik? Apa yang perlu dilakukan anak muda sendiri itu sebenarnya harus bijak dalam memilih berita sih, karena kan kita sebagai anak muda itu harus punya critical thinking. Gak boleh asal comot berita yang kejelasannya itu belum tentu jelas sendiri, dan ya bersuara itu harus ada isinya itu. Baik, yang keenam, apakah dalam pemilu pendatang Anda akan ikut berpartisipasi dalam proses pemilu? Untuk berpartisipasi sendiri sih pastinya iya, karena saya adalah bagian dari warga negara Indonesia, dan suara saya ini walaupun sedikit itu sangat penting. Baik, terus nomor 7, menurut Anda apakah kriteria calon pemimpin yang layak memimpin Indonesia 5 tahun ke depan? Menurut kakak aja. Kalau menurut gue sendiri ya, yang dilihat-lihat sih kayak kan banyak banget ya, kayak korupsi yang merajalela, atau perlunya bimbingan anak muda yang harus dekat anak muda lah intinya. Dan jangan apa yang harus disampaikan oleh Gen Z sendiri atau generasi di atasnya Gen Z itu harus didengarkan. Jangan cuman perbedaan pendapat, karena mereka di atas kita dan kita itu Gen Z, jadi mereka nggak nerima pendapat itu sih yang harus ini. Terus ini pertanyaan terakhir nih, yang ke-8. Apa yang akan kakak lakukan apabila calon kakak tidak terpilih atau kalah dalam dalam suara? Jujur, tahun lalu itu presiden yang gue pilih itu nggak kepilih ya. Jadi gue pada sedih karena yang kepilih. Ya beginilah. Dan gue sih tetap terima sebagai masyarakat, karena menurut gue sendiri gue masih bisa berpartisipasi dalam membangun masyarakat, dalam membangun Indonesia. Baik, wah ternyata banyak ya yang saya dapat dari kakak nih. Jadi segitu aja nih kak wawancaranya. Mohon maaf jika ada salah kata ya kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zilgwin Aleta Wijaya dari kelas 10-5. Hari ini saya akan mewawancara guru di SMP saya. Jadi Bapak namanya siapa Pak? Pak Rohmansyah, Umur berapa? umur 45. Ya.
Jadi langsung aja ke pertanyaannya ya Pak. Baik. Pertama, bagaimana menurut Bapak kebebasan berpendapat atau berekspresi di Indonesia saat ini? Untuk kebebasan berekspresi ya, karena memang dari peraturan perundang-undangannya bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan kebebasan ya, baik melalui suara, tulisan, atau pendapat gitu, seperti Ya. itu. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Jadi bagaimana partisipasi anak muda dalam demokrasi saat ini dibandingkan dengan era sebelumnya Pak? Iya, kalau semula di awal tahun atau orde reformasi gitu kan, pemuda bergerak kemudian menghasilkan reformasi ya, sehingga terjadi perubahan yang luar biasa. Nah sekarang pemuda untuk berekspresi ini melalui wadah-wadah yang sudah ditentukan, misalnya di sekolahnya dan seterusnya, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak. Apa stereotipe anak muda yang membuat kebebasan berekspresi atau berpendapat dibatasi atau diskriminasi? Apa keuntungan jika anak muda berpartisipasi dalam demokrasi Pak? Iya, keuntungannya adalah bahwa anak muda adalah generasi untuk masa depan ya. Sehingga kalau pemudanya saja sudah bisa mengekspresikan dirinya, tentu ini menjadi sebuah kekuatan bagi bangsa ini. Begitu. Jadi bangkit pemuda. Jadi lanjut ke nomor 4 Pak. Mengapa anak muda harus berpartisipasi dalam demokrasi Pak? Iya, semua lini masyarakat itu sebenarnya harus berpartisipasi, tidak hanya anak muda. Orang tua ikut, kemudian anak muda ya yang punya jiwa kepahlawanan, punya jiwa semangat ya, maju sebagai orang-orang mengaspirasi dari masyarakat perubahan sendiri. Baik, jadi lanjut ke pertanyaan ke-5. Apa yang perlu dilakukan agar anak muda dapat berpartisipasi dalam demokrasi, baik dari anak muda maupun dari pembuat kebijakan publik? Iya. Untuk dari pemudanya sendiri, mereka bisa belajar kemudian mengekspresikan dirinya ya. Belajar nggak hanya di ruang-ruang kelas, melainkan juga di pertemuan, di organisasi mereka, di OSIS-nya atau di ekskul mereka. Itulah bukti dari kegiatan mereka gitu. Kemudian apalagi satu lagi untuk kebijakan publiknya sendiri ya, karena sudah ada peraturan perundangannya, maka harus sesuai dengan melaksanakan perundangannya. Artinya kebebasan itu diberikan kepada orang yang memberikan suaranya tadi gitu. Tidak dibungkam, melainkan diberikan kebebasan sehingga benar-benar merdeka, seperti itu. Ya. Lanjut ke nomor 6 ya Pak. Baik. Apakah dalam pemilu mendatang Anda akan ikut berpartisipasi dalam proses pemilu? Ya jelas, karena suara kita adalah menentukan masa depan kita gitu. Jangan golput atau jangan tidak memilih. Memilihlah, karena itu merupakan sebuah aspirasi buat membangun negeri ini. Ya, lanjut ke nomor 7 ya Pak. Ya. Menurut Bapak, apakah kriteria calon pemimpin yang layak memimpin Indonesia 5 tahun ke depan? Ya, tentunya yang cerdas, yang bisa memimpin bangsa ini ke arah Indonesia yang lebih maju lagi atau Indonesia yang lebih sejahtera lagi, seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Pak. Baik. Apa yang akan Bapak lakukan apabila calon yang Bapak pilih tidak terpilih di dalam pemilu Pak? Biasa saja ya, artinya bahwa kalah atau menang itu adalah permasalahan membangun bangsa ya. Artinya bahwa masyarakat kita adalah sudah menentukan dan kita ikut barisan, ikut dalam membangun bangsa ini walaupun kalah, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Sama. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.